Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Di antara kisah para nabi yang syarat dengan hikmah dan pelajaran, terdapat sebuah cerita tentang dua saudara yang diutus Allah Ta'ala untuk mengemban amanah besar. Keduanya berjalan di jalan yang sama, membawa risalah tauhid, namun dengan kepribadian yang berbeda. Dari perbedaan itulah lahir kekuatan dakwah yang saling melengkapi, menjadi cahaya penuntun bagi kaum Bani Israel yang lama terbelenggu oleh kesesatan. Mereka adalah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Seperti kita ketahui, Nabi Harun adalah saudara tua Nabi Musa. Sejak awal diutus, Nabi Harun senantiasa setia mendampingi Nabi Musa dalam menegakkan ajaran tauhid di tengah kaum Bani Israel. Beliau bukan sekadar saudara dalam ikatan darah, tetapi juga pendamping dalam perjuangan dan penopang dalam menghadapi beratnya tugas kenabian. Nabi Harun alaihissalam dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut, penuh kesabaran dan halus dalam bertutur kata. Sikapnya yang menenangkan membuat hatinya mudah diterima, sehingga ia lebih dicintai oleh kaumnya. Kelembutan itu menjadi jembatan yang merangkul mereka yang keras hati dan ragu dalam menerima kebenaran. Lain halnya dengan Nabi Musa. Beliau tampil dengan ketegasan dan kekuatan. Tubuhnya tinggi dan tegap, wibawanya terpancar jelas dalam setiap langkah. Ketegasannya membuat kaum Bani Israel segan dan tak berani menentang perintahnya. Dalam dirinya ada keberanian untuk berdiri di hadapan penguasa zalim dan keteguhan untuk menyampaikan kebenaran tanpa gentar. Dua saudara, dua karakter, satu tujuan mulia. Kelembutan Nabi Harun dan ketegasan Nabi Musa berpadu dalam satu dakwah, menunjukkan bahwa agama Allah Ta'ala ditegakkan dengan kasih sayang sekaligus keteguhan iman. Akan tetapi, di balik kelembutan sikap Nabi Harun, tersimpan sebuah ujian berat yang pernah menimpa dirinya. Kelembutan itu justru dimanfaatkan oleh sebagian kaumnya untuk membangkang dari ajaran Nabi Musa. Peristiwa tersebut terjadi ketika Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah Ta'ala untuk pergi ke Bukit Tursina demi menerima firman-Nya. Sebelum berangkat, Nabi Musa berpesan dengan sungguh-sungguh kepada Nabi Harun agar menjaga dan membimbing kaum Bani Israel serta mencegah mereka dari perbuatan syirik. Amanah itu diterima Nabi Harun dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan beratnya tugas yang beliau emban. Namun setelah Nabi Musa pergi, kaum Bani Israel mulai berani melampaui batas. Hati mereka kembali condong kepada kebiasaan lama, hingga sebagian dari mereka kembali menyembah berhala. Nabi Harun pun bangkit mengingatkan, menasihati dengan kata-kata lembut dan penuh kesabaran. Akan tetapi peringatan itu tak diindahkan, bahkan ancaman pembunuhan pun diarahkan kepadanya. Dalam kondisi genting tersebut, Nabi Harun berada dalam posisi yang sangat sulit. Apabila beliau memaksa kaumnya untuk meninggalkan berhala, justru akan mengancam keselamatan nyawanya. Berbeda dengan Nabi Musa yang ditakuti dan disegani. Nabi Harun hanyalah sosok yang lembut dan tidak sekuat Nabi Musa, sehingga dengan mudah kaum Bani Israel mengintimidasinya. Hingga pada akhirnya, ketika Nabi Musa kembali dari Bukit Tursina, amarahnya pun memuncak. Hatinya hancur menyaksikan sebagian kaumnya kembali terjerumus ke dalam kesyirikan. Dengan ketegasan yang menjadi cirinya, Nabi Musa segera mengumpulkan kaum Bani Israel dan menegakkan hukuman bagi mereka yang telah menyimpang. Sebagai pelajaran keras agar kebenaran kembali ditegakkan dan kesesatan tidak merajalela. Perilaku buruk kaum Bani Israel seakan tak pernah menemui ujungnya. Setelah berkali-kali menyakiti hati para nabi dengan pembangkangan, kini mereka kembali terjerumus dalam dosa besar. Kali ini, lidah-lidah mereka lancang menuduh Nabi Musa telah membunuh saudaranya sendiri, yakni Nabi Harun alaihissalam, seorang nabi yang lembut dan penuh kasih. Sebagaimana yang diceritakan dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir. Kisah ini bermula pada saat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Dalam wahyu itu Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku akan mewafatkan Harun. Oleh sebab itu, datanglah engkau bersamanya ke sebuah bukit yang telah aku tentukan.
Mendengar wahyu tersebut, hati Nabi Musa diliputi perasaan berat dan sedih. Namun sebagai hamba dan utusan Tuhan, beliau menundukkan diri sepenuhnya kepada ketetapannya. Dengan langkah yang tenang namun syarat beban di dada, Nabi Musa mengajak Nabi Harun untuk berangkat bersama menuju bukit yang ditunjukkan oleh wahyu. Keduanya berjalan berdampingan, dua saudara yang telah lama bersatu dalam dakwah dan perjuangan. Mereka telah menghadapi kerasnya Bani Israel, hinaan, pembangkangan, dan berbagai ujian yang nyaris tak berkesudahan. Namun hari itu terasa berbeda, seolah alam pun menyimpan rahasia besar yang akan segera terungkap. Sesampainya di bukit tersebut, mereka melihat sebuah pohon yang rindang, daunnya menaungi tanah di sekitarnya dengan keteduhan yang menenangkan. Di bawah pohon itu, terhampar sebuah tikar permadani yang indah, memancarkan aroma harum dan wangi yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Suasana di tempat itu begitu damai, seakan dunia berhenti sejenak dari hiruk pikuk penderitaan. Melihat hal itu, Nabi Harun berkata dengan nada lembut, "Wahai Musa, sepertinya aku ingin berbaring dan beristirahat di sana." "Silakan, tidurlah di sana," jawab Nabi Musa dengan suara yang menenangkan. Namun belum lama Nabi Harun melangkah, keraguan menyelinap di hatinya. Ia berhenti sejenak lalu berkata, "Tapi aku takut, wahai Musa." "Apa yang kau takutkan?" tanya Nabi Musa. "Aku khawatir, jika aku tertidur di atas tikar ini, pemiliknya akan datang dan murka kepadaku," jawab Nabi Harun dengan kejujuran seorang hamba yang berhati lembut. Nabi Musa pun menatap saudaranya dengan penuh kasih. "Jangan takut, wahai Harun, aku akan melindungimu. Tidurlah dengan tenang," ucapnya meyakinkan. Mendengar itu, Nabi Harun merasa sedikit lega, namun ia masih ingin memastikan rasa aman di hatinya. "Kalau begitu, tidurlah di sampingku. Jika pemilik tikar ini datang, engkaulah yang menghadapinya," pinta Nabi Harun. Tanpa ragu, Nabi Musa menuruti permintaan saudaranya. Ia pun berbaring di sisi Nabi Harun, berpura-pura tidur, menjaga dan menenangkan saudaranya yang sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Tak lama kemudian, Nabi Harun tertidur pulas. Di saat itulah, atas perintah Allah Ta'ala, malaikat maut datang dengan penuh kelembutan. Ruh Nabi Harun dicabut tanpa rasa sakit, sebagai bentuk kemuliaan bagi seorang Nabi yang sepanjang hidupnya dipenuhi kesabaran dan kasih sayang. Allah Ta'ala pun mengangkat Nabi Harun ke langit, bersama tikar permadani yang menjadi alas tidurnya, sebagai tanda kehormatan dan rahmatnya. Ketika Nabi Musa menyaksikan peristiwa itu, hatinya seketika diliputi duka yang mendalam. Kesedihan menyelimuti jiwanya, karena ia harus berpisah dengan saudara tercinta, sahabat seperjuangan yang selalu membersamai langkah dakwahnya. Air mata pun mengalir, bukan karena penolakan terhadap takdir, melainkan karena cinta dan kasih seorang saudara. Setelah peristiwa wafatnya Nabi Harun, Nabi Musa pun turun dari bukit dengan langkah yang berat dan hati yang diliputi duka. Angin seakan membawa kesedihan yang mendalam, karena kali ini beliau kembali seorang diri, tanpa saudara yang selama ini setia mendampinginya dalam dakwah dan perjuangan. Nabi Musa pun kembali menemui kaum Bani Israel, umat yang sejak lama menjadi ujian kesabaran bagi para nabi. Tatkala kaum Bani Israel melihat Nabi Musa pulang tanpa Nabi Harun, wajah-wajah mereka seketika berubah. Rasa penasaran bercampur kegelisahan menyelimuti hati mereka. Dengan nada penasaran mereka bertanya, "Di mana Harun saudaramu? Bukankah tadi dia berangkat bersamamu?" Dengan suara yang tertahan oleh kesedihan, Nabi Musa menjawab, "Sesungguhnya saudaraku Harun telah meninggal dunia." Mendengar jawaban itu, kegelisahan mereka berubah menjadi kejengkelan dan duka yang bercampur dengan prasangka buruk. Alih-alih mengambil pelajaran dan bersabar, hati mereka justru dipenuhi kecurigaan. Mereka pun mulai melontarkan tuduhan yang keji. "Sungguh, Musa telah membunuh Harun dan membuang jasadnya," kata mereka. Musa iri dan dengki karena Harun lebih dicintai oleh kaumnya. Tambah yang lain. Itulah fitnah yang harus diterima Nabi Musa di saat hatinya sedang diliputi kesedihan mendalam. Beliau bukan hanya kehilangan saudara tercinta, tetapi juga harus menanggung luka akibat tuduhan yang tidak berdasar. Bagi kaum Bani Israel, Nabi Harun dianggap lebih memahami perasaan mereka.
Kelembutan sikap dan tutur katanya, membuat mereka merasa dekat dan nyaman. Sementara itu ketegasan Nabi Musa seringkali membuat sebagian dari mereka merasa tertekan. Meski sejatinya ketegasan itu adalah bentuk kasih sayang, agar mereka tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Ketika bisik-bisik itu sampai ke telinga Nabi Musa, amarahnya pun bangkit. Dengan suara yang menggema dan penuh wibawa, beliau berkata, "Sungguh celaka kalian, Harun itu adalah saudara kandungku sendiri. Apakah kalian melihat aku membunuhnya?" Bentakan itu membuat mereka terdiam seketika. Tak satu pun dari mereka berani mengangkat kepala atau menatap wajah Nabi Musa. Wibawa kenabian dan ketegasan beliau membuat lidah-lidah mereka keluh dan hati mereka gentar. Namun, meski di hadapan Nabi Musa mereka terdiam, di belakangnya fitnah itu justru semakin ramai diperbincangkan. Tuduhan demi tuduhan terus bergulir di antara kaum Bani Israel, menambah panjang daftar keburukan mereka. Kisah ini kembali menunjukkan betapa kerasnya hati sebagian dari mereka, serta betapa besar kesabaran Nabi Musa dalam menghadapi umat yang terus-menerus menguji keteguhan imannya. Tak ingin fitnah yang keji itu terus menyebar dan merusak hati kaumnya, Nabi Musa pun mengambil langkah yang tegas namun penuh ketundukan kepada Allah. Beliau mengumpulkan seluruh kaum Bani Israel agar kebenaran tidak lagi tersembunyi oleh prasangka dan bisikan kebencian. Di hadapan mereka semua Nabi Musa menunaikan sholat 2 rakaat. Dengan hati yang hancur oleh duka, namun penuh keyakinan kepada Rabb-Nya, beliau menengadahkan tangan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Nabi Musa memohon kepada Allah Ta'ala agar diperlihatkan jasad Nabi Harun, supaya kaum Bani Israel menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, bahwa beliau sama sekali tidak membunuh saudaranya. Tak lama setelah doa itu dipanjatkan, terjadilah peristiwa yang menggetarkan hati. Langit pun terbuka atas izin Allah Ta'ala. Dari sana, tampak jasad Nabi Harun alaihissalam terbaring dengan tenang di atas tikarnya, sebagaimana saat terakhir beliau beristirahat di bawah pohon rindang di atas bukit. Pemandangan itu menjadi bukti nyata yang tak terbantahkan, sebuah kebenaran yang datang langsung dari langit. Seketika itu pula, hati kaum Bani Israel menjadi luluh. Tuduhan dan prasangka yang mereka bangun runtuh seketika. Kini mereka tak lagi mampu menyangkal, dan barulah mereka percaya bahwa Nabi Musa sama sekali tidak bersalah, dan bahwa wafatnya Nabi Harun adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menjadi pelajaran besar tentang bahaya fitnah dan prasangka, serta bukti bagaimana Allah Ta'ala senantiasa membela hambanya yang ikhlas dan terzalimi. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya yang terkenal, Qisashul Anbiya, sebagai salah satu kisah agung yang mengandung hikmah mendalam bagi umat manusia sepanjang zaman. Tuduhan keji semacam ini ternyata tidak berhenti pada diri Nabi Musa saja. Setelah wafatnya Nabi Musa, fitnah serupa kembali terulang dan menimpa salah satu murid setianya, Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Ia adalah pengikut paling setia Nabi Musa, sosok yang senantiasa menemani perjalanan dakwahnya, bahkan sejak masa-masa sulit ketika menghadapi kerasnya kaum Bani Israel. Peristiwa ini terjadi saat Nabi Musa wafat. Kepergian seorang nabi besar yang selama ini memimpin dan menegur mereka dengan ketegasan, kembali membuka tabir keburukan hati sebagian kaum Bani Israel. Alih-alih mengambil pelajaran dan berserah diri kepada ketetapan Allah, mereka justru kembali menebar prasangka dan fitnah. Dengan hati yang keras dan lisan yang lancang, mereka menuduh Nabi Yusha bin Nun sebagai pelaku wafatnya Nabi Musa. Tuduhan itu dilontarkan tanpa bukti, tanpa rasa takut kepada Allah Ta'ala, dan tanpa menghormati jasa serta kesetiaan Nabi Yusha yang selama ini mengabdikan hidupnya untuk dakwah dan ketaatan. Fitnah tersebut sungguh menyakitkan, sebab Nabi Yusha bukan hanya murid, tetapi juga pewaris perjuangan Nabi Musa. Ia adalah orang yang paling dekat, paling setia, dan paling patuh terhadap perintah gurunya. Namun sebagaimana yang dialami para nabi dan orang-orang saleh sebelumnya, kedekatan dan kesolehan justru tak luput dari ujian yang berat. Sebagaimana yang diceritakan dalam kitab Qisasul Anbiya. Pada saat itu, ketika Nabi Musa melakukan sebuah perjalanan bersama murid setianya, Nabi Yusha bin Nun. Mereka berjalan menyusuri jalan panjang dakwah,
sebagaimana hari-hari sebelumnya, dalam ketaatan dan kepasrahan kepada kehendak Allah Ta'ala. Tiba-tiba suasana berubah, angin kencang berhembus dengan dahsyat, membawa gumpalan awan hitam pekat yang perlahan menutupi langit di atas mereka. Cahaya meredup, udara terasa berat, dan alam seakan menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Melihat peristiwa itu, hati Nabi Yusha bin Nun diliputi rasa takut. Ia mengira bahwa hari kiamat telah tiba. Dengan gemetar, ia segera berpegang erat kepada Nabi Musa, seraya berkata dengan suara lirih penuh kepasrahan, "Seandainya kiamat benar-benar terjadi hari ini, aku merasa tenang berada bersama Musa, Nabiullah." Nabi Musa mendengar ucapan muridnya itu dengan penuh kasih. Tanpa sepengetahuan Nabi Yusha, Nabi Musa secara perlahan melepaskan jubah yang dikenakannya. Dengan lembut jubah itu diletakkan di tangan Nabi Yusha, seolah sebagai isyarat perpisahan yang tak terucap. Tak lama setelah itu, atas kehendak Allah Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam pun wafat. Perginya seorang Nabi besar, pemimpin Bani Israel, terjadi tanpa kegaduhan, tanpa disaksikan oleh banyak manusia. Hanya Allah dan hamba pilihannya yang mengetahui hakikat peristiwa tersebut. Dengan hati yang masih diliputi kebingungan dan duka, Nabi Yusha kembali kepada kaumnya, sambil membawa jubah milik Nabi Musa. Namun, apa yang ia terima bukanlah empati dan kesedihan, melainkan kecurigaan yang keji. Ketika kaum Bani Israel melihat jubah Nabi Musa berada di tangan Nabi Yusha, mereka segera bertanya dengan nada menekan, "Di mana Musa?" Dengan jujur dan apa adanya, Nabi Yusha menjawab, "Sesungguhnya Nabi Musa telah meninggal dunia." Alih-alih menerima kenyataan pahit itu, kaum Bani Israel justru diliputi amarah. Hati mereka kembali dikuasai prasangka buruk. Mereka pun segera menangkap Nabi Yusha dan melontarkan tuduhan keji. "Engkau pasti telah membunuh Musa." Dengan penuh keteguhan, Nabi Yusha membela diri. "Tidak, demi Allah, aku tidak membunuhnya. Beliau sendiri yang melepaskan jubah ini dan meletakkannya di tanganku." Namun lisan yang jujur itu tak mampu menembus kerasnya hati mereka. Mereka tetap tidak mempercayainya, bahkan berniat membunuh Nabi Yusha, sebagaimana mereka telah menuduhnya tanpa bukti. Dalam keadaan genting itu, Nabi Yusha tetap tenang dan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Beliau berkata, "Jika kalian tidak percaya dengan ucapanku, tangguhkanlah niat kalian selama 3 hari. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak membunuh Musa." Kaum Bani Israel pun memberi penangguhan. Selama 3 hari itu, Nabi Yusha memanjatkan doa dengan penuh kesungguhan, memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala yang maha mengetahui segala yang tersembunyi. Maka Allah pun mengabulkan doanya. Atas kehendaknya, Allah Ta'ala memberikan mimpi kepada setiap orang yang telah menuduh Nabi Yusha. Dalam mimpi itu Allah memperlihatkan kebenaran bahwa Nabi Yusha sama sekali tidak membunuh Nabi Musa dan bahwa Nabi Musa telah diangkat oleh Allah Ta'ala ke sisinya sesuai dengan ketetapannya. Ketika mereka terbangun dari mimpi tersebut, hati mereka pun tersadar. Rasa bersalah menyelimuti jiwa mereka dan penyesalan pun muncul atas fitnah yang telah mereka lontarkan. Barulah saat itu, kaum Bani Israel mempercayai pengakuan Nabi Yusha bin Nun dan menyadari besarnya kesalahan mereka. Kisah ini kembali menjadi bukti bahwa fitnah adalah penyakit lama yang terus berulang, bahkan terhadap para nabi dan orang-orang saleh. Namun Allah Ta'ala tidak pernah membiarkan kebenaran tenggelam selamanya. Pada akhirnya, Dia sendirilah yang menampakkan kebenaran dan membersihkan hamba-hambanya yang terzalimi. Terdapat banyak riwayat yang menceritakan tentang wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Masing-masing mengandung hikmah dan pelajaran mendalam. Salah satu riwayat yang masyhur disampaikan oleh Wahab bin Munabbih, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya. Dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa pada suatu hari Nabi Musa berjalan melewati suatu tempat. Di sana beliau melihat para malaikat sedang menggali sebuah makam. Makam itu tampak begitu indah dan megah, jauh berbeda dari makam-makam yang pernah beliau lihat sebelumnya. Keindahannya memancarkan ketenangan, seolah menjadi tempat peristirahatan bagi jiwa yang agung. Menyaksikan hal itu, Nabi Musa pun bertanya dengan penuh keheranan,
"Wahai para malaikat Allah, untuk siapakah makam yang indah ini?" Para malaikat menjawab dengan suara yang lembut, namun penuh makna. "Makam ini diperuntukkan bagi seorang hamba yang mulia di antara hamba-hamba pilihan Allah. Jika engkau ingin menjadi hamba tersebut, maka masuklah ke dalam liang lahat ini. Berbaringlah di dalamnya, hadapkanlah dirimu kepada Tuhanmu, dan bernafaslah dengan perlahan." Mendengar jawaban tersebut, Nabi Musa alaihissalam memahami isyarat ketetapan Allah Ta'ala. Tanpa ragu dan tanpa penolakan, beliau melaksanakan apa yang diperintahkan. Dengan penuh kepasrahan, Nabi Musa masuk ke dalam liang lahat, berbaring dengan tenang, menghadap kepada Rabb-Nya, dan menyerahkan sepenuhnya ruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat itulah Nabi Musa alaihissalam wafat, menutup perjalanan panjang seorang nabi besar yang hidupnya dipenuhi perjuangan, kesabaran, dan pengorbanan demi menegakkan kalimat Allah. Para malaikat pun kemudian mensolati beliau dengan penuh penghormatan, lalu memakamkannya di makam yang telah disiapkan. Sebuah akhir yang mulia bagi seorang hamba pilihan yang sepanjang hidupnya teguh menghadapi pembangkangan umatnya, namun tetap setia mengabdi kepada Tuhannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bahwa malaikat maut akan mendatangi seseorang ketika ajalnya telah tiba, dan ia hadir dalam sosok yang dapat dilihat dengan jelas oleh orang tersebut. Apabila yang akan dicabut nyawanya adalah orang kafir atau orang yang bergelimang dosa, maka malaikat maut akan menampakkan diri dalam wujud yang sangat mengerikan. Wajahnya menakutkan, kehadirannya menggetarkan, dan suasana di sekitarnya dipenuhi rasa sempit dan ketakutan. Saat itu ruh dicabut dengan keras, disertai penyesalan dan ketakberdayaan, sebagai awal dari balasan atas kekafiran dan kemaksiatan yang telah dilakukan di dunia. Sebaliknya, apabila yang akan dicabut nyawanya adalah orang yang beriman dan bertakwa, malaikat maut akan datang dengan wujud yang indah dan rupawan. Kehadirannya menenteramkan, tutur katanya lembut, dan suasana yang menyertainya penuh ketenangan. Ia seakan menjadi penyejuk bagi jiwa-jiwa yang bersih, yang telah lama merindukan perjumpaan dengan Rabb-Nya. Dalam keadaan seperti itu, ruh orang beriman keluar dengan mudah, sebagaimana tetesan air yang mengalir dari mulut bejana. Hatinya diliputi ketenangan, wajahnya berseri, dan jiwanya disambut dengan kabar gembira, berupa rahmat, ampunan, dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula yang terjadi ketika malaikat maut mendatangi Nabi Musa alaihissalam saat ajal beliau telah dekat. Sebagaimana kita ketahui bersama, di antara watak yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam adalah memperlakukan orang lain secara spontan sesuai dengan kepribadiannya. Maka tidak mengherankan ketika malaikat maut datang kepadanya dalam wujud seorang pria yang akan mencabut nyawanya. Nabi Musa alaihissalam langsung menampar muka sang malaikat hingga bola matanya pecah. Dikisahkan, suatu hari malaikat maut diutus oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawa Nabi Musa. Sebagai bentuk penghormatan kepada seorang nabi yang mulia, malaikat maut datang dalam wujud manusia dengan rupa yang elok dan rupawan, namun ia datang tanpa memperkenalkan diri, tanpa salam dan tanpa penjelasan. Ia hanya berkata dengan tegas, "Wahai Musa, penuhilah panggilan Tuhanmu." Nabi Musa yang tidak mengenali siapa orang di hadapannya, seketika terkejut mendengar ucapan tersebut. Dengan sifat ketegasan dan kekuatan yang telah Allah anugerahkan kepadanya, beliau secara spontan menampar sosok di hadapannya hingga bola mata malaikat maut terlepas. Rupanya, Nabi Musa mengira bahwa sosok yang datang kepadanya hanyalah seorang orang asing yang tidak ia kenal. Seorang yang tiba-tiba muncul dan memerintahkannya dengan nada tegas tanpa salam maupun perkenalan. Dalam pandangan Nabi Musa, orang tersebut tampak seperti seseorang yang hendak mencelakainya. Karena itulah Nabi Musa secara naluriah berusaha melindungi diri. Dengan kekuatan fisik yang Allah anugerahkan kepadanya dan sifat tegas yang menjadi cirinya, beliau bereaksi spontan untuk melawan ancaman tersebut. Tindakan itu bukanlah bentuk penolakan terhadap takdir Allah Ta'ala, melainkan reaksi manusiawi sebagai seorang nabi yang tidak mengetahui bahwa sosok di hadapannya adalah malaikat Israel yang sedang menjalankan perintah Tuhan.
Malaikat maut pun kembali menghadap Allah Ta'ala dan mengadukan peristiwa yang menimpanya. Malaikat maut berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau telah mengutus aku kepada seorang hamba-Mu yang tidak menginginkan kematian. Dia telah menamparku hingga mataku pun terpecah." Mendengar keluhan tersebut, maka Allah yang Maha Kuasa mengembalikan penglihatan malaikat maut dan mengembalikan bentuk matanya seperti sedia kala. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkannya untuk kembali menemui Nabi Musa. Kali ini dengan membawa penjelasan dan pilihan. Dengan penuh kepatuhan kepada perintah Allah Ta'ala, malaikat maut kembali turun ke bumi untuk menemui Nabi Musa alaihissalam. Ia datang bukan sekadar membawa perintah, tetapi juga penjelasan agar tidak lagi tersisa keraguan di hati sang Nabi. Pada pertemuan yang kedua itu, barulah Nabi Musa menyadari bahwa sosok lelaki yang berdiri di hadapannya bukanlah manusia biasa, melainkan malaikat maut, utusan Allah Ta'ala yang ditugaskan mencabut nyawa setiap makhluk. Saat kebenaran itu tersingkap, Nabi Musa pun tenang dan bersikap penuh adab, karena beliau mengetahui bahwa yang datang adalah pembawa takdir dari Rabb-Nya. Dalam pertemuan tersebut, malaikat maut menyampaikan perintah Allah Ta'ala, seraya memberi pilihan kepada Nabi Musa. Ia mempersilakan Nabi Musa untuk memilih, apakah ingin melanjutkan kehidupan di dunia dalam waktu yang panjang, ataukah dicabut nyawanya sekarang juga. Malaikat maut berkata, "Wahai Musa, jika engkau masih menginginkan kehidupan, usapkanlah tanganmu di punggung seekor sapi. Setiap helai bulu yang tertutupi oleh tanganmu, engkau akan diberi tambahan hidup selama 1 tahun." Mendengar tawaran itu, Nabi Musa merenung sejenak. Lalu beliau bertanya dengan tenang, "Tanyakanlah kepada Tuhanku, apabila waktu itu telah habis, bagaimana selanjutnya?" Malaikat maut menjawab, "Kematian tetap akan mendatangimu." Mendengar jawaban tersebut, Nabi Musa pun tersenyum. Senyum seorang nabi yang telah memahami hakikat kehidupan dan kematian. Dengan penuh kepasrahan, beliau berkata, "Kalau begitu, cabutlah nyawaku sekarang saja." Namun Nabi Musa masih memohon satu hal kepada Allah Ta'ala. Beliau berdoa agar diwafatkan di dekat tanah suci Baitul Maqdis, sejauh lemparan batu dari tempat itu. Sebuah doa yang menunjukkan kerinduan Nabi Musa kepada tanah yang diberkahi, meski beliau mengetahui bahwa dirinya tidak akan memasukinya semasa hidup. Ketika Rasulullah menceritakan peristiwa wafatnya Nabi Musa, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Demi Allah, kalau sekiranya saya berada di sisinya, tentu akan saya beritahu kalian, kuburannya yang berada di sisi jalan, ditumpukan bukit berpasir yang berwarna merah." Demikianlah sekelumit beberapa kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan wafatnya Nabi Harun alaihissalam. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.